Maria, Cynthia, Bella, Bella lagi. Semangat. Ya. Semangat. Udah makan? Udah makan ya. Tadi udah istirahat, udah makan. Kami masih pure. Minum. Dan minggu lalu kita belajar tentang apa? Secara. Ada lengkapi catatan. Ya. Kurang, Bu. Gambar ya, Bu. Dan kita lanjut pelajaran kita ini masih tentang kelistrikan pada sistem saraf. Nah, kan kemarin kita udah belajar tentang saraf bagian-bagiannya sama bagian-bagiannya. Terus selanjutnya apa lagi kita pelajari kemarin? Saraf bagiannya, fungsinya, jenis-jenis saraf berdasarkan. Kesel dulu dong, kesel. Boleh, siapa yang mau minum? Lapangan aja lapis. Ayo tar. Nah, kemarin udah dibahas juga kan kalau di dalam tubuh Wow. ada energi listrik yang mengalir. Udah dibahas kemarin kan? Ya. Nah, kalian udah pernah nonton film The Amazing Spider-Man yang kedua? Ya, belum. Yang siapa yang udah nonton? Magic yang apa itu? Yang ada Electro. Tobey Maguire. Yang musuh Spider-Man adalah Electro. Lalu itu Spider-Man itu asli loh, kok. Ya, yang Andre kok. Asli loh. Ada kalian tahu Electro? Tahu yang listrik kan? Iya. Nah, si Electro ini awalnya kan dia manusia biasa, nggak punya kekuatan. Terus dia tuh terjadi kecelakaan. Kecelakaannya tuh dia masuk ke dalam akuarium. Yang isi akuarium itu adalah belut listrik. Pada keadaan normal, orang yang masuk ke dalam kolam yang isinya belut listrik kena sengatan belut listrik itu bisa meninggal. Tapi Electro enggak. Si Electro ini ia mampu menyerap energi listrik yang ada di sekitarnya, kemudian dia bisa menyerap siapa aja yang dia mau pakai energi listrik. Bu, beli listrik Bu. Coba ya. Nah, terus dapat selanjutnya, kan di dalam tubuh kita ada listrik. Listrik itu bisa mengalir. Gimana listrik kemarin itu bilang? Di sistem saraf. Di sistem saraf kita ada listrik. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang bagaimana sih caranya listrik itu mengalir pada sistem saraf kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah pembelajaran selesai, itu semua siswa dapat yang pertama dapat menganalisis prinsip kelistrikan pada sistem saraf manusia, dan yang kedua siswa dapat menganalisis zat kimia apa yang terdapat yang berperan dalam menghantarkan impuls pada saraf. Mari kita belajar yang ini kan. Ya. Kita belajar tentang gerak berdasarkan. Nah, berdasarkan penghantaran impuls saraf itu gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak sadar dan yang kedua ada gerak refleks. Gerak sadar ini terjadi apabila ada reseptor atau alat indera kita menerima rangsangan-rangsangannya, entah itu berupa kita melihat benda atau kita meraba benda tersebut. Nah, rangsangan tersebut akan diubah menjadi impuls atau sinyal dan akan diteruskan ke otak kita itu melalui saraf sensorik. Nah, nanti ketika impuls tersebut sudah sampai di otak, itu otak akan memikirkan tindakan apa yang akan dilakukan. Terus perintah dari otak itu akan diteruskan ke otot melalui saraf motorik. Nah, contoh dari gerak sadar ini adalah ketika
atau sinyal dan akan dikirimkan ke sumsum tulang belakang. Nanti perintah yang akan dilakukan oleh otot itu akan dikirimkan langsung dari sumsum tulang belakang menuju ke otot atau reseptor atau ke efektor dari sumsum tulang belakang melalui saraf motorik. Nah, bedanya kalau gerak sadar sama gerak refleks itu, kalau gerak sadar pusat dari semuanya itu ada di otak. Kalau gerak refleks pusatnya di sumsum tulang belakang. Ini ada bedanya kan, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, kemudian efektor. Sedangkan kalau gerak refleks itu ada reseptor, saraf sensorik, terus diteruskan ke sumsum tulang belakang, sumsum lanjutan atau otak tengah, kemudian dikirim lagi ke saraf motorik dan diteruskan ke nah, ini adalah gambar saraf. Pada sistem saraf kita itu terdapat ion-ion yang memuat muatan-muatan yang berbeda. Dapat dilihat di gambar ini. Pada bagian luar ada muatan Positif. yang dalam Negatif. beda kan. Ini terjadi pada keadaan polarisasi atau tidak mendapatkan rangsangan. Sedangkan kalau dalam keadaan dia mendapatkan rangsangan itu akan terjadi perpindahan ion. Lihat gambaran di bawahnya, yang negatif jadi keluar, yang positif jadi ke dalam kan. Ya. Nah, di dalam sel pada sel ini kan tadi ada muatan positif di luar, negatif di dalam kan. Nah, yang menyebabkan muatan positif itu adalah ion natrium, sedangkan yang di dalam sel itu ada ion kalsium yang menyebabkan sel saraf itu bermuatan negatif. Kalau CL itu Iya. CL negatif. Ya, dia juga termasuk ke dalam yang menyebabkan muatan positif. Sebenarnya ada banyak ion-ion lain di dalam sel saraf ini, tapi yang natrium sama kalium ini dia yang berperan paling penting dalam perambatan impuls. Makanya yang dibahas itu selalu natrium sama kalium. Nah, ini ada video. Imbang. Kalian mau dengar? Videonya bahasa Inggris. Yuk. Ini yang ibu bilang tadi, tangan kita itu kan dia tutup panci yang panas tuh. Mantap. Nah, Gila. nih, ini dia yang ibu bilang tadi, rangsangan. Rangsangannya diubah menjadi impuls. Impuls itu akan diteruskan ke sumsum tulang belakang. Dia sumsum tulang belakang. Kemudian diteruskan lagi ke otot. Nih, otot secara refleks otot tangan. Oh, berarti ini gerak apa? Gerak refleks. Ya. Dia cara membedakannya tuh kalau gerak sadar itu rangsangannya dikirimkan ke otak. Kalau gerak refleks itu ke sumsum tulang belakang. Ini dia. Dalam sumsum tulang belakang diteruskan ke motorik dan ke otak. Ya, ya sih. Otak tangan. Nih, ini dia bentuk di dalam sistem saraf. Dengan bagian luarnya muatannya Gede. bagian dalam Gede. dan ini adalah membran sel. Nah, pada membran sel ini terdapat gimana ya bilangnya? Ini tuh kayak pintu gitu. Nah,
normal yang gerak ini. NA keluar, kalium masuk. Jadi dalam sel ini itu muatannya seimbang. Gerbang. Ya. ATP apa? ATP, adenosin trifosfat. Dan belajar siklus stres ya. Dia ATP itu adalah energi yang dihasilkan di dalam sel. Ada rangsangan. Jadi akhirnya berpindah nih. Beneran? Jadi positif yang bawah, yang dalam, negatif yang keluar. Yang ini juga bergerak kan? Karena kopi tadi. Nah, ketika terjadi rangsangan, Itu ya, Sa? saluran dari ini, saluran natrium itu, seluruh saluran natrium pada membran sel saraf itu akan membuka. Jadi, ion natrium yang di luar saraf itu akan masuk ke dalam. Masuk terus. Sampai ion natrium yang ada dalam sel saraf tadi mencapai batas tertentu. Nah, kalau dia udah mencapai batas tertentu, terjadilah potensial aksi. Apa potensial aksi? Kan di luar, maksudnya di dalam negatif. Ada rangsangan, pindah dia kan? Yang negatif keluar, positif keluar. Itulah dia potensial aksi. Itu adalah rangsangan. Untuknya dulu, sampai batas tertentu, nanti diteruskan melalui ini apa namanya? Akson. Akson. Itu dia. Kan akson ini ke sinapsis. Ini baru dia sinapsis di ujung. Oke. Itulah dia yang terjadi sistem saraf. Terang. Ya. Pegang. Ya. Kalau ion natrium sudah mencapai batas tertentu, saluran kaliumnya terbuka dan kaliumnya keluar. Sudah di dalam sel kembali dalam keadaan seimbang. Balik lagi ionnya kan, muatannya positif di luar, negatif di dalam. Jadi yang kayak perpindahannya itu hanya terjadi sebentar. Ya, ini rangsangan pindah ke saluran kalium kembali lagi normal. Terbilang. Ini adalah sinapsis. Kelompok 1 itu ada Zahra, Apa? Rido, Andra, Apa? Tio, sama Arya. Kelompok 2 ada Bintang, Bella, Rizky Farid, Puspasya, sama Tengku. Kelompok 3 itu ada Rafa, Arba'in, Jesslyn, sama Kesil. Dan kelompok 4 itu ada David, Ayla, Glenn, sama Cynthia.
warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Iyo Ramadan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Deprit berfungsi untuk menerima pasangan impuls yang dari akson neuron lain. 2. Pada sel berfungsi mengumpulkan dan meneruskan impuls dan listrik ke akson inti pada sel aktivitas yang ada di dalam sel. 4. Akson mengumpulkan impuls dari badan sel ke sel saraf oral lainnya. 5. Berfungsi untuk menjaga bagi akson dan membantu regenerasi akson. 6. Norus berfungsi mendapatkan botak ngapa ya? mendapatkan pengeringan saraf ujung akson. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 5 ini apa? Gelubung Yang nomor 5 ini selubung mielin ya. Kalau sabun tuh 180. Lanjut yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bintang, Aditya Puspasya, Ari dan Bella. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi saraf aferens, saraf eferen, dan saraf interneuron, dan jelaskan perbedaan ketiga jenis saraf tersebut. Saraf aferens itu mengantarkan rangsangan reseptor sampai sistem saraf pusat SSP. Saraf eferens menghantarkan rangsangan sistem saraf pusat SSP sampai reseptor. Saraf interneuron ke penghubung antar saraf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama lain saraf eferen? Saraf apa, Bu? Sistem saraf pusat. Eferen. Apa nama lainnya? Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Motorik. Kalau eferen, Tarik. neuron, saraf. Jawab soal nomor 3. Proses perambatan impuls yang terjadi pada saat kaki menendang bola dan pada saat kaki menendang ketika benda dikumpulkan ke bagian bawah tempurung lutut adalah sama. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jawabannya salah, karena ketika menendang bola itu merupakan gerak sadar, sedangkan ketika benda dikumpulkan ke bagian bawah tempurung itu merupakan gerak refleks. Sekian dari kami, jawaban nomor 3. Oke. Terima kasih. Terdapat tinjauan dengan anggota yang berbeda pada bagian luar dan dalam. Jiwa pertama itu ion A plus, kedua ion C minus, ketiga ion K plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika jumlah Na tambah yang berada di dalam sel saraf mencapai Plus. maka akan terjadi potensial aksi. Apakah yang dimaksud dengan potensial aksi? Jelaskan. Potensial aksi adalah aliran ion yang positif dan negatif pada membran sel. Kesimpulan? Tubuh manusia mengandung listrik mulai dari otak, jantung, ginjal, paru-paru, ginjal, saraf, otot, dan jaringan lainnya. Kali ini kelas 9 mempelajari muatan listrik pada sistem saraf.
Yang pertama adalah bagian-bagian sel saraf yang terdiri dari dendrit, badan sel, inti badan sel, akson, nukleosid, nodus, ganglion, dan ujung akson. Kedua adalah jenis-jenis sel saraf yang terdiri dari aferen, eferen, dan interneuron. Macam-macam gerak sadar, dan gerak refleks. Empat adalah macam-macam ion, seperti ion Na+, ion Ji, Cl-, dan ion K+. Terakhir adalah aliran ion positif dan negatif yang disebut potensial aksi. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita untuk hari ini sampai sini aja. Ada yang bisa menyimpulkan seluruh kegiatan kita hari ini dari awal. Dari bos. Dari awal tadi ada yang bisa menyimpulkan. Yang pertama tentang Bagian sel saraf, kedua jenis-jenis sel saraf, tiga gerak, itu macam-macam ion, Wendra mangasu lagu. mengenai info saraf. Dan selanjutnya kita Pulang. Nah, balik lagi ke tempat di awal. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai impuls pada jantung dan juga tulang. Baca bukunya di rumah ya. Sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.